Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga gabah melonjak, pencurian padi siap panen kembali marak di Sragen. Tawuran 2 kelompok pelajar terjadi di Grobogan. 1 pelajar menderita luka karena terkena sabetan senjata tajam. Warga Desa Manjung di Klaten memprotes proyek tol Solo Jogja karena mengakibatkan jalan poros desa menyempit dan saluran irigasi sawah mengering. Kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu berdampak pada minimnya pasokan air bersih kedua dusun di Desa Gumeng, Jenawi, Karanganyar. Pasalnya, pipa yang mengalirkan air dari sumber air ke permukiman warga rusak lantaran terbakar. Hampir sepekan kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu belum juga selesai karena kencangnya angin, banyak tanaman kering serta adanya titik api di lokasi curam. Hal itu pun berdampak kepada warga 2 dusun di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Karanganyar. Warga kini kesulitan air karena pipa yang mengalirkan air dari Sendang Macan rusak karena terbakar. Minimnya pasokan air membuat aktivitas warga terganggu karena selain untuk dikonsumsi sehari-hari, warga biasanya memanfaatkan air untuk lahan pertanian mereka. Ya tetap mengecil mas, karena banyak pipa yang bocor karena kebakar itu. Bahkan salah satu ada yang padam, jadi tinggal 1 pipa aja yang 4 hari yang lalu mas. Sudah 4 hari yang lalu. Padamnya mulai kemarin, jadi kan sekarang apinya merambat ke arah barat, jadi ke arah mata air. Mata airnya dari mana tuh Pak? Itu dari Sendang Macan. Dari Sendang Macan. Iya, pos 3. Pemadaman kebakaran hutan di Gunung Lawu masih terus dilakukan baik dengan cara manual maupun dengan waterbombing menggunakan helikopter. Tim gabungan saat ini terus menyisir titik-titik api yang masih menyala. Hingga saat ini luas lahan yang terbakar diperkirakan lebih dari 100 hektar area. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Angin kencang melanda Desa Kalinegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Akibatnya belasan rumah warga rusak, atapnya runtuh. Meski begitu tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Belasan rumah warga di Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, porak-poranda usai dilanda angin kencang pada Sabtu sore. Rata-rata kerusakan terjadi pada atap rumah warga yang terbuat dari asbes. Angin kencang yang terjadi saat itu membuat warga takut. Angin berputar-putar di lapangan yang tak jauh dari permukiman warga. Sesaat kemudian, angin pun menerjang permukiman warga. Kenceng Pak, saya kan kebetulan lagi tidurin anaknya di kamar depan. Terus tiba-tiba getebuk, suara kenceng banget, ada angin kenceng banget. Berhenti di tengah-tengah pas di depan rumah saya, depan rumahnya Bu Yusiana sama tempatnya Mbak Dia Suri. Jadi anginnya kenceng banget, banyak sekali barang-barang yang terbang. Dari belasan rumah yang rusak, 1 diantaranya mengalami kerusakan berat, sementara 3 rumah lainnya rusak sedang dan ringan. Di sini ada 4 rumah, yang di depan 3, yang di depan 1. Tapi yang lebih parah lagi ini Jalan Jeruk 2, rumahnya Bu Yusman almarhum. Kerusakannya pada apa saja Pak? Kerusakannya itu asbesnya pada pecah remuk, kontal di beberapa wilayah, remuk semua gitu. Ada 4. Petugas gabungan dari TNI dan relawan bekerja sama dengan warga memperbaiki atap rumah yang rusak. Antisipasi air masuk ke dalam rumah jika hujan turun. Atap rumah untuk perbaikan berasal dari bantuan pemerintah desa setempat. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Warga memprotes dampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo di Klaten. Warga kesal lantaran jalan poros desa menjadi sempit dan saluran irigasi sawah mati. Puluhan warga berunjuk rasa di lokasi pembangunan jalan tol Solo Jogja di Manjung, Ngawen, Klaten. Warga membentang spanduk berisi protes akan dampak pembangunan tersebut.
Selain poros jalan desa menyempit, saluran irigasi sawah mati. Karena itu warga menuntut agar poros jalan desa dikembalikan. Poros jalan desa sebelumnya memiliki lebar 10 meter, kini hanya tersisa 3 meter. Akibatnya kendaraan pengangkut misoun tidak bisa masuk. Selain itu warga juga meminta agar irigasi sawah dikembalikan sehingga warga bisa menanam padi lagi. Tuntutannya sebetulnya sederhana, Pak. Kembalikan jalan kita yang poros desa yang selama ini digunakan untuk angkutan material pembuatan bahan pokok soun selebar 10 meter. Ini hanya dibuat 3 meter, Pak. Jadi truk yang mengangkut bahan baku soun tidak bisa masuk. Terus kembalikan saluran air sawah kami yang dihilangkan atau dimatikan. Itu terdampak sudah 2 tahun tidak bisa menanam padi yang sebelah timur tol, Pak. Terus kembalikan jalan lingkar desa kami yang hilang ditimbun. Padahal itu pembuatannya aja sawiran 3 desa, Senden, Yadak, Manjung. Tapi sekarang dihilangkan begitu saja. Pemerintah kecamatan bersama instansi terkait sempat menemui warga dan berdialog. Namun hingga saat ini belum ada titik temu sehingga diperlukan pertemuan lanjutan. Pertemuan pada hari ini itu belum ada titik temu dan rencana akan dikabarkan. Nanti kita mengundang kalau bisa nanti beliau-beliau yang terkait dengan ini juga. Sepertinya tadi diinginkan Pak Ketua BPD toh? Ya. Unjuk rasa berlangsung damai dan dikawal aparat gabungan Polri dan TNI. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Satu truk tak bermuatan menabrak batang pohon besar di Klaten. Akibatnya sopir truk terluka karena terjepit kabin truk. Satu unit truk mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Majapahit, Jonggrangan, Klaten. Truk menabrak pohon besar yang berada di tepi jalan. Akibat peristiwa ini bagian depan truk ringsek dan sopir terjepit kabin truk sehingga terluka. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah kota Klaten menuju Kecamatan Klaten Utara. Saat di lokasi ada satu motor yang melawan arah. Sopir truk kaget, banting setir dan menabrak pohon. AD 1597 Haji berjalan di arah pengadilan menuju ke Kriap 5. Menjelang kejadian diduga ada kendaraan atau sepeda motor daerah berlawanan yang berjalan terlalu kanan sehingga pengemudi truk membanting setir ke kiri kemudian membentur atau menabrak pohon yang berada di tepi jalan. Di sopir, Pak? Kondisi sopir tadi sadar, rawat sementara masih di rumah sakit, kaki kiri sobek, kaki kanan juga sobek sedikit. Truk dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.